Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat sekarang ini kita masih banyak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita akan mendorong kita terus untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah min ibadillahi syakirin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita berada pada posisi di mana Allah memberikan ujian kepada kita. COVID-19 bukan hanya berada di Indonesia, bahkan di kota Depok, di seluruh dunia sekarang, di seantero dunia, Allah memberikan ujian yang sangat luar biasa kepada kita. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi kepada 3 bagian terkait dengan musibah. Karena biar bagaimanapun bahwa corona ini adalah merupakan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, musibah itu dikategorikan sebagai bala atau ujian dalam rangka Allah mengangkat sejauh mana kekuatan keimanan kita sehingga pada akhirnya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sudah banyak Allah berikan kepada kita semenjak pada anbiya wal mursalin. Contoh saja yang paling konkret, dan ini sudah banyak ditafsirkan oleh para ulama, di mana Nabi Allah Ayub alaihi salam diberikan ujian yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang sering disebut dengan istilah jazam atau kusta atau lepra. 18 tahun Allah memberikan ujian kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam, sehingga pada akhirnya Allah angkat beliau dengan ujian itu sebagai seorang nabi. Nah, oleh karena itu, mari kita ambil pelajaran dari apa yang sudah Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan bala ini akan menjadi sebuah sarana Allah, cara Allah untuk mengangkat kita orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, di mana Allah juga, para ulama memberikan gambaran kepada kita, musibah ini bisa menjadi iqab. Contohnya sudah banyak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ila akhir ayat. Bahwa ternyata musibah yang diturunkan kepada kita sekarang ini karena asbabnya tangan manusia, eksploitasi hutan, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah di mana Allah memberikan iqab kepada kita karena tangan-tangan kita lah yang kemudian ini menjadi masalah yang kemudian Allah berikan iqab kepada kita, sehingga banyak terjadi longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Kemudian yang ketiga adalah Allah jadikan ini sebagai sebuah azab kepada kita, pembinasaan. Itu terjadi pada Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Lut, Nabi Nuh, bahkan anaknya sendiri sampai berkata kepada orang tuanya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke atas gunung dan mudah-mudahan saya akan bisa diselamatkan daripada air bah yang begitu besar. Tapi apa yang terjadi? Tetap Allah berikan bencana itu kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari 3 hal menjadi contoh buat kita sekalian pada posisi mana kita berada. Apakah kita berada pada posisi bala di mana Allah akan angkat derajat kita,
ataukah justru kita berada dalam posisi pembinasaan yang di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh kepada para anbiya wal mursalin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.